Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuai dengan program dari pengurus Masjid Subuh Istiqomah, hari ini jadwalnya masih seringan biar tidak terlalu tegang ya. Jadi kita punya anggota jamaah ini bisa untuk program seringan, Bu Ustazah Alfiah, Pak Ustadz Mustafa, dan juga Pak Yai Tukiman. Kalau ada yang daftar lagi, daftarnya kepada Simbah. Saya hanya menjalankan tugas saja, rekomendasi dari Mbah Yai besar ya. Mau silahkan yang mau isi bisa daftar ke Mbah Yai. Sementara ada 3 itu jamaah kita yang bisa ngisi. Dari ibu-ibu mungkin ada yang mau ngisi, Bu Nur atau Bu kok senyum? Ya, atau yang lain Pak Nur juga boleh. Dan karena ini masuk siaran dunia ya, masuk dunia ini YouTube-nya kan dunia ya kelasnya ya. Jadi kawan-kawan saya di luar negeri pun bisa menyaksikan lewat YouTube ini ya. Demikian. YouTube ini sudah tidak terbatas, sudah globalisasi. Oke, itu mari kita tingkatkan amal kita. Dan hari ini Ustadz Mustafa yang kami berikan dengan judulnya Tawasul Sesuai Syariat. Nah, ini penting sekali ini. Beri Pak Ustadz yang mungkin menyoroti hal-hal yang tidak syariat selama ini mungkin nanti disampaikan. Saya membantu lewat PowerPoint-nya agar yang online bisa juga menyaksikan dari dari jauh ya, online. Dan nanti setelah itu ada tanya jawab. Ada materinya ada jamaah bisa dibaca. Itu ya pengantar kata dari saya. Dan untuk selanjutnya kami silakan kajian secukupnya Pak Ustadz Mustafa. Ini juga dikenal di luar sebagai Ustadz AA, bukan AA Hakim, Mbak. AA baru. Karena pemilik toko AA Ungaran ya, jamaah yang ada di online ya. Ini Pak Mustafa yang punya toko AA baru ini. Demikian malamnya, dan saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyarul umur muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Mabadu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, baru-baru ini memang kita melihat banyak sekali ritual-ritual yang tidak sesuai syariat, khususnya tentang tawasul. Tawasul yang sesuai syariat itu dibagi menjadi 3. 3 ini sudah pernah dilakukan Rasulullah atau dilakukan sahabat Nabi. Yang pertama yaitu tawasul atas nama asma Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin sudah pernah tawasul atas nama Allah cuma tidak menyadarinya, yaitu saat doa Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang disadarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana atau apa yang harus saya lakukan? Saya harus berdoa apa apabila saya menemui Lailatul Qadar? Lalu Rasulullah SAW bersabda, bacalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa wa'fu anni. Saya tidak langsung ini adalah tawasul atas nama Allah, Allahumma innaka afun, sungguhnya engkau maha pemaaf. Itu bukan doa Pak, tawasul dulu atas nama Allah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa. Tawasul lagi, engkau mencintai pemaaf, wa'fu anni. Baru yang ketiga ini doa, maafkanlah hamba, ya Karim, ya Rahim, ya Wadud. Allah tawasul lagi. Jadi apabila kita ingin meminta rezeki, ya Razzaq, ya Fattah, bilang rezeki, urzukni, seperti itu Pak. Jadi sesuai dengan asma Allahnya apa,
kita doanya searah. Yang kedua yaitu tawasul melalui amal soleh. Bapak dan Ibu pernah mendengar cerita 3 orang terjebak di gua saat tinggal di gua, lalu ada batu besar turun dari langit, dari atas gunung dan menutupi pintu-pintunya, menutupi semua pintu tanpa celah. Lalu 3 orang ini berdoa atas amalnya sendiri, jadi tawasul atas amal perbuatan. Yang pertama yaitu seorang hamba Allah yang bekerjanya memerah susu. Setelah memerah susu dan anak dan istrinya menunggunya sampai lapar, tetapi sahabat ini menunggu orang tuanya dulu bangun, ternyata sudah tidur. Lalu tunggu sampai pagi hari bangun, baru diberikan susu itu pada orang tuanya, lalu setelah itu diberikan kepada anaknya dan istrinya. Dengan amal soleh ini hamba tersebut bertawasul agar dibukakan pintu gua ini, lalu terbuka celah sedikit. Yang kedua yaitu orang yang pegawainya sudah pulang, jadi sebelum digaji pegawai itu belum digaji tapi sudah pulang, lalu gaji tersebut diberikan oleh bosnya atau juragannya itu kambing atau sapi Pak Almi. Lalu berkembang biak sampai lama, lalu sahabat tersebut bertanya kepada bosnya yang lama, karena gajiku inilah gajimu semua. Lalu dengan amal tersebut terbuka lagi celah dari batu itu. Yang ketiga yaitu tawasul atas orang soleh, ya. Orang soleh yang masih hidup. Jadi banyak di antara kita yang bertawasul pada orang soleh yang sudah meninggal. Ini keliru Pak sekalian dan Ibu-ibu. Jadi kita harus bertawasul kepada orang soleh seperti yang pertama yaitu tawasul kepada orang tua. Itu ada orang yang soleh dan doanya pasti terkabul. Jadi kalau mau berangkat, Pak Bu doakan saya selamat, doakan saya dapat rezeki, doakan saya jadi punya anak soleh-solehah atau cucu soleh-solehah. Jadi saat Rasulullah sudah meninggal, Umar bin Khattab itu saat di Madinah, Umar bin Khattab itu saat Khalifah Umar bin Khattab terjadi musim panas, musim kemarau, tidak ada hujan sama sekali. Lalu Umar ini tidak datang kepada makam Rasulullah dan bertawasul kepada Rasulullah untuk meminta hujan. Saya ulangi, Umar tidak datang ke makam Rasulullah, bertawasul pada makam itu untuk meminta maksudnya hujan atau musim kemaraunya dihilangkan oleh Allah. Padahal Umar di Madinah dan dekat dengan makam Rasulullah. Tetapi Umar pergi ke Sayyidina Abbas radhiyallahu ta'ala, yaitu makam Rasulullah. Umar berkata pada Sayyidina Abbas, wahai Sayyidina Abbas, dulu waktu Rasulullah hidup, saya meminta doa kepada Rasulullah agar turun hujan. Karena Rasulullah sudah meninggal, aku meminta kepadamu untuk berdoa agar terjadi hujan. Maka Sayyidina Abbas berdoa dan diambil Umar bin Khattab, lalu turun hujan. Jadi ketiga macam tawasul yang disyariatkan ini kita masih bisa melestarikannya. Jadi kalau kita ada urusan keinginan atau masih sakit, bisa datang ke Pak Bambang. Pak Bambang doakan saya cepat sembuh. Atau yang punya utang, mungkin saya juga ya Pak, bisa ke Pak Bambang atau ke Pak Risun. Bantu doa dulu, kalau ada yang lainnya ya diterima gitu ya Pak. Saya kira bagaimana cukup sekian, nanti lebih ke sesi tanya jawab. Demikian dari kami, mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari teknologi Islam, syarat dan juga contohnya berganti kepada Allah, itu syaratnya, contohnya merasakan sholat, umpamanya maksudnya ia sedang berganti, tadi disampaikan oleh Pak Ustaz ya, ketika sholat. Kemudian tawasul dalam Al-Quran katakan ya ayyuhallazina amanu taqwa wa tahu ilahil wasilah, ya, dalam Maidah 35 wasilah. Wajah itu hisabili lalakum tuflihun, itu wasilah dalam Quran, ya. Kemudian
tawasul Islami ya, dengan berdoa kepada Allah sesuai dengan syariat. Yang tidak ada syariat berarti itu masalah bukan dari Allah ya, saya kurang. Jadi ringkasannya sampaikan 3 macam tawasul yang tadi sampaikan oleh Pak Ustaz Mustafa, mungkin saya sampaikan di sini ya. Syariatnya ada melalui Asmaul Husna ya. Kalau kita baca mau doa tuh sebaiknya baca Asmaul Husna ya, apa ya itu ya. Kemudian lewat para wali, orang soleh tadi sampaikan orang soleh ya. Dan keadaan diri sendiri tadi amal kita masing-masing ya. Dan orang beriman dan taat kepada Allah ini di kawasan tawasul sampaikan tadi Pak Ustaz. Kemudian lewat Asmaul Husna ya. Walillahi Asmaul Husna fad'u biha, ini dalam doa biasanya kita awal dengan itu Pak Yai Selamat tadi juga bahasa ini ya, ketika bahasa Asmaul Husna ya, Al-Maidah 180 ya. Ini Asmaul Husna. Kemudian sempurna hamba takwa ini juga karena iman takwanya amal seorang ini bisa mengantarkan untuk bisa tawasul diri sendiri, maksudnya begitu ya. Kemudian minta rezeki Allah juga langsung, tidak usah lewat apa tuh makam Sunan Kalijogo misalnya, atau Mbah Sopo makanya Mbah Sopo ya Mbah Kiai Darat dan seterusnya ya. Ini ada dalilnya ya, Al-Qasas 24 ya, wahai Tuhanku sebenarnya aku sangat berhajat kepada semua rezeki pemberian Engkau yang dan ya. Ini tawasul pada orang soleh yang dikatakan tadi, para wali orang soleh ya. Jadi ini doanya, ya Allah ya Tuhanku, apabila kami menghadapi kemarau panjang tadi ya dikatakan, kami bertawasul kepada Engkau dan Nabi kami, bukan zatnya Nabi ya, tapi kedudukan Nabi ya, yang tinggi ya, bukan zatnya ya. Lalu Engkau menurunkan hujan, dan hari ini kami bertawasul kepada Engkau dengan Bapak Saudara Nabi Muhammad SAW, karena itu turunkan hujan. Ini diantara seperti itu ya, dari orang soleh. Yang sesat apa? Yang sesat kalau itu tidak ada syariatnya, jalan yang tidak ada pada syaratnya dan tidak terputus syariatnya, ya ada berarti sesat. Misalnya tawasul, Bapak Ibu mau gawe, mau nikahkan putri-putrinya, terus bawa sekeranjang sajen isinya nasi kuning, ada ayam, ada macam-macam ya, apem, tempe, tahu, telur, taruh di perempatan jalan. Mbah, keluar nyumpang itu, ada itu, nyumpang itu badai hajat ini. Kalau perapatan kok disuwuni, kira-kira sesat ya, atau pohon beringin yang besar. Kalau kita mau piknik ke Jogja, itu ada pohon beringin besar di alun-alun selatan, betul. Nah, gitu. Itu kalau kita malam Jumat itu banyak sekali tumpeng di situ, Pak. Nggak tahu dari mana, malam hari ditaruh situ saja itu. Itu yang mau punya hajat itu, ya, di bawah pohon beringin yang dua itu. Banyak sekali ya orang-orang yang kelaparan diambil sama itu, dimakan. Oh, weteran makan tak paham itu, berarti orang-orang miskin kayak itu, pemulung ya, diambil semua itu, masih anget, ambil itu. Jadi sering-sering dia kalau malam itu nunggu ini dari jauh Pak, ngintek itu, ada nggak ya, tumpeng di situ ya, begitu ada serbu itu, serbu ambil, paginya nggak ada, tinggal bekas-bekas saja. Yang punya hajat ngomong, alhamdulillah, alhamdulillah apa? Alhamdulillah juga namanya. Tumpengku habis dimakan ini nanti, dimakan oleh pohon itu. Yang itu siapa? Pemulung. Yang di sekitar Jogja itu harus seperti itu. Yang di zaman modern masih ada model-model kebetulan seperti itu ya. Jadi ini nggak boleh itu, setelah itu syirik, harus bersyahadat kembali ya, harus sudah ulang ya, nggak boleh ya.
Jadi selesai ya, kita singkat padat dari Pak Ustaz Mustafa, terima kasih. Mari kita cerahkan diri kita ini dan umat agar tidak sesat dalam tawasulan. Terkenal tawasulan, ya. Yang kedua, mari belajar itu penting, tapi mengajarkan kepada umat itu lebih mulia. Belajar itu penting, mengajarkan itu, mendakwahkan, mensiarkan itu lebih mulia agar orang-orang lain tidak sesat, ya. Jangan jenuh belajar, sebab ilmu akan menjadi sahabat. Saat ajal kita tiba itu ilmu yang akan menemani kita. Nek ilmunya cukup, bagus, ajalnya insya Allah husnul khotimah dan nyaman, ya. Amalnya nggak ada, udah ngaji, udah silaturahmi, udah sedekah, maka ajalnya akan terkosong, ya. Semoga kita semua yang hadir, baik yang offline dan online, semua termasuk orang-orang umat yang suka ilmu dan selalu mendekatkan kepada Allah sehingga ajalnya husnul khotimah. Allahumma amin. Sampai jumpa Sabtu subuh mendatang. Demikian kurangnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.